Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa salahan ya hayyu ya qayyum. Saudara-saudara yang mulia, ikhwani fid din, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengabadikan potret-potret kehidupan dari para nabi dan rasul yang mulia. Apa tujuannya? Adalah agar kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah dan kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Dan di antara nabi yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan terkhusus lagi, salah satu sisi kehidupan beliau yang sering diabadikan di dalam Al-Quran adalah doa-doa yang beliau panjatkan. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bahkan manfaatnya kita rasakan hingga hari ini. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabiullah Ibrahim menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya? Jawabannya adalah karena Nabiullah Ibrahim merupakan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah dalam suatu hadis qudsi mengatakan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyanna. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadi pendengarannya sehingga dia tidak mendengar kecuali yang baik. Begitu juga penglihatannya, tidak melihat kecuali yang baik. Dan kalau dia berdoa, maka aku akan kabulkan doanya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, doa-doa beliau diabadikan di dalam Al-Quran, tetapi bukan doa sembarangan. Doa-doa beliau seluruhnya adalah demi kebaikan dunia akhirat dan demi kebaikan anak cucunya dan juga kaum muslimin secara umum. Setidaknya ada kurang lebih 15 ayat yang menjelaskan atau mengabadikan munajat-munajat sang kekasih Allah ini. Dimulai dari surah Al-Baqarah, di surah Ibrahim, surah Asy-Syu'ara, surah As-Saffat. Dan dari ke-15 ayat tersebut dapat kita kelompokkan menjadi 4 macam doa. Yang pertama adalah doa beliau yang berkaitan dengan tanah suci atau Mekkah Al-Mukarram. Kedua, doa beliau yang berkaitan terhadap anak keturunan beliau. Dan yang ketiga, doa beliau untuk pribadi beliau. Dan yang keempat adalah doa beliau untuk
kaum muslimin. Yang pertama, insya Allah kita akan mengambil beberapa dari doa-doa tersebut karena dia sangat banyak dan kandungannya pun sangat banyak. Yang pertama, doa beliau berkaitan dengan tanah suci atau kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan munajat beliau dalam surah Al-Baqarah dan surah Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat tamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan di surah Ibrahim wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amin wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan kota Mekah sebagai daerah yang aman. Daerah yang aman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa beliau. Sehingga kota Mekah adalah kota yang diharamkan menumpahkan darah di dalamnya. Bahkan pepohonan yang tumbuh di kota Mekah tidak boleh ada yang mencabutnya atau menebangnya. Dan jika ada yang mencoba berani untuk menebangnya, maka dia harus membayar kafarat atau denda. Begitu pula hewan-hewan buruan, burung merpati yang banyak di kota Mekah, itu dilarang untuk mengganggunya. Kita diharamkan untuk mengganggunya, apalagi sampai membunuhnya. Dan ada denda kafarat bagi orang yang berani membunuh seekor burung merpati di kota Mekah. Dan ini tidak ditemukan di kota selain kota Mekah. Ini menunjukkan bahwasanya kota Mekah itu benar-benar kota yang sangat aman. Bahkan hewan-hewan pun aman di dalamnya. Bukan hanya manusia saja. Kemudian, bukan hanya keamanan yang beliau minta kepada Allah untuk kota Mekah. Beliau juga meminta agar penduduknya diberikan rezeki berupa buah-buahan dan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa beliau itu, yang mana hari ini kita dapat melihat di kota Mekah, kita dapat menjumpai berbagai macam buah-buahan, padahal buah-buahan tersebut tidaklah tumbuh di kota Mekah, tapi Allah mendatangkannya ke tempat tersebut sebagai bentuk pengabulan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu salah satu doa Nabiullah Ibrahim yang berkaitan dengan kota Mekah. Kemudian yang kedua, doa beliau yang berkaitan dengan anak cucu beliau. Di dalam Al-Quran sangat banyak disebutkan nabi-nabi yang pada hakikatnya mereka semua adalah keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, dan semua nabi setelah Nabiullah Ibrahim itu semuanya merupakan keturunan dari Nabiullah Ibrahim. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa beliau terhadap anak cucunya adalah beliau berdoa agar anak cucunya nanti akan diutus dari kalangan mereka seorang Rasul. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa beliau itu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim.
Ya Rabb, utuslah dari kalangan mereka, angkatlah dari kalangan mereka seorang Rasul yang membacakan untaian ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, sunnah-sunnah, dan menyucikan mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga di antara doa beliau terhadap anak cucunya adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan anak cucu beliau dari ibadah kesyirikan atau menyembah berhala. Allah mengabadikan itu di dalam surah Ibrahim. Wa junubani wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Jika saja Nabiullah Ibrahim khawatir terhadap dirinya sendiri dan anak cucunya dari kesyirikan dan menyembah berhala, maka bagaimana lagi dengan diri kita dan anak cucu kita? Tentu kita pun selayaknya mencontohi beliau dalam hal ini dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan anak cucu kita sebagai orang-orang yang berserah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh dari kesyirikan dan menyembah berhala. Waliyadzubillah. Dan juga di antara doa beliau terhadap anak cucu beliau adalah agar menjadikan hati-hati manusia mencintai keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan terutama yang menjadi penegak berdirinya kota Mekah. Allah mengabadikan itu di dalam surah Ibrahim. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan jadikanlah hati-hati manusia itu condong kepada mereka. Dan juga di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agar menjadikan beliau dan anak cucunya sebagai orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Pernahkah kita berpikir atau apakah kita selalu mendoakan anak cucu kita agar senantiasa menjadi orang yang menjaga salat? Allah mengabadikan doa Ibrahim alaihissalam tersebut di dalam Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat, dan begitu pula anak cucuku orang yang mendirikan salat. Dan kemudian Nabi Ibrahim menutup doanya itu dengan mengatakan, ya Allah, kabulkanlah doaku ini. Permasalahan salat adalah permasalahan yang jangan sampai kita anggap remeh terhadap anak cucu kita. Sangat menyedihkan jika kita melihat anak kita menjadi orang yang tidak peduli dengan salatnya, sering melalaikan salatnya. Nauzubillah min dzalik. Maka hendaknya kita mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim dalam hal ini dengan senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak cucu kita. Dan tidaklah cukup jika kita hanya memerintah mereka untuk sholat, tetapi tidak mendoakan mereka agar menjadi orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam mencukupkan diri dengan memerintahkan anak cucunya agar sholat, tetapi tidak mendoakan mereka? Jawabannya adalah tidak. Beliau mendoakan anak cucu beliau dengan kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia adalah doa beliau ketika mendoakan agar anak cucunya senantiasa diberikan rezeki dari berupa buah-buah. Warzuquhum minats tsamarat.
berilah mereka rezeki berupa buah-buahan. Ini kebaikan dunia. Jadi beliau mendoakan dunia juga untuk anak cucunya, tetapi juga mendoakan untuk akhirat, untuk anak cucunya, yaitu doa agar dijauhkan dari kesyirikan dan doa agar dijadikan orang yang mendirikan sholat. Kemudian doa yang ketiga adalah doa beliau untuk dirinya sendiri. Di antara doanya adalah agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada beliau anak yang soleh. Anak yang soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau. Meskipun beliau dikaruniai anak di umur yang telah sangat senja, dan kebanyakan orang mungkin akan mengatakan mustahil orang akan memiliki anak di umur yang seperti itu. Dalam surah As-Saffat, Allah berfirman, mengabadikan doa Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah aku seorang yang saleh. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya menginginkan seorang anak yang biasa-biasa saja, tetapi beliau menginginkan anak yang saleh. Maka Allah kemudian membalas doanya dan mengabulkannya. Wabasyarnahu bigulamin halim. Dan kami memberikan dia kabar gembira dengan seorang anak yang sangat lemah lembut. Ini salah satu doa beliau, diberikan anak. Mungkin kita akan berpikir, di mana doa beliau untuk dirinya sendiri yang berkaitan dengan urusan akhirat? Maka Allah telah mengabadikannya juga di dalam surah Asy-Syu'ara. Allah berfirman, waj'alni min warasati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku orang yang mewarisi surga Aden. Nabi Ibrahim alaihissalam meskipun seorang nabi yang sudah jelas masuk surga, tetapi beliau juga tetap berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang yang masuk surga dan mewarisi surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan di dalam Al-Quran sering Allah mengungkapkan kata-kata surga dengan kata-kata warisan, bahwa penghuni surga itu diwariskan kepada mereka surga. Mengapa? Karena penduduk neraka yang mereka telah disiapkan juga tempatnya di surga, tetapi karena mereka melakukan amalan penghuni neraka sehingga akhirnya tempat mereka di surga itu diwariskan kepada penghuni surga. Makanya Allah sering menggunakan kata warisan terhadap surga, karena pada hakikatnya kita mewarisi tempat yang harusnya penghuni neraka miliki seandainya saja mereka masuk surga. Kemudian di antara doa beliau lagi adalah yang keempat, doa beliau terhadap orang lain yang mencakup kaum muslimin dan kedua orang tuanya. Beliau di dalam Al-Quran, dalam suatu ayat, beliau mendoakan ayahnya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ya Allah, ampunilah ayah, sesungguhnya dia termasuk orang yang tersesat. Tetapi ternyata untuk doa yang satu ini Allah tidak bisa mengabulkannya karena ayah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang musyrik, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang yang musyrik jika dia tidak bertobat sebelum dia meninggal dunia. Makanya dalam yang satu hal ini kita tidak diperintahkan untuk mencontohi Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mendoakan ampunan terhadap orang tua yang mati dalam keadaan syirik.
Tetapi dalam ayat yang lain ada yang menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim mendoakan kedua orang tuanya. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan seluruh kaum mukminin pada hari perhitungan nanti di hari kiamat. Tetapi dalam ayat yang lain hanya ayahnya saja. Tetapi ayahnya sudah kita katakan dia seorang yang musyrik sehingga tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwasanya ayat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim meminta ampunan untuk kedua orang tuanya itu menunjukkan bahwasanya ibunda beliau itu bukanlah orang musyrik. Ibunda Nabi Ibrahim adalah seorang muslimah. Karena beliau mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Tetapi ayahnya ternyata musyrik. Sehingga doanya itu hanya tertuju kepada ibunda beliau. Sehingga di antara ulama ada yang menarik kesimpulan bahwasanya ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang yang muslimah dan tidak berbuat syirik seperti yang dilakukan oleh ayah beliau yang bernama Azar. Ikhwani fiddin, saudara-saudara yang mulia, itu tadi adalah di antara doa-doa dan munajat-munajat sang kekasih Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yang mana jika kita merenungkan doa-doa tersebut, maka seluruh doa-doa itu adalah doa-doa kebaikan dunia akhirat. Doa-doa yang seyogyanya dan hendaknya kita sebagai umat pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohi beliau dalam hal ini. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sesungguhnya telah terdapat suri tauladan pada diri Ibrahim. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dikumpulkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surga Firdaus. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.